Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan perkenalkan, nama saya Irjawati. Saya ingin melaksanakan tugas final dari mata kuliah pengembangan bakat dan kreativitas, dan yang pengasuh kami ada Ibu Lina Amelia MPD, dan kami sekarang melanjutkan pendidikan di kampus Stikip Bina Bangsa Agit Sempena, yaitu jurusan pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Nah, di sini dia ingin mengambil judul tentang bagaimana cara mencuci tangan yang benar dan baik. Kita tahu bahwasanya sekarang kan lagi semua kita merasakan bahwasanya ada musibah dan wabah ya, yang namanya wabah virus corona. Dan teman-teman sudah pada tahu belum? Sudah kenal belum? Apa sih dan siapa sih virus corona ini? Pasti udah tahu dong ya. Dan di sini kita juga harus menyikapinya dengan sangat serius, dan kita tahu bahwasanya kenal kan teman-teman virus corona. Dan kalau sudah kenal, Ida juga punya nih. Nah, di sini Ida ingin memberikan contoh bahwa virus corona yaitu sebuah virus ataupun bakteri yang ukurannya teman-teman kita nggak bisa melihat, kita tidak tahu seukuran mana. Dan sekarang juga virus corona ini, wabah ini sedang melanda di seluruh penjuru Nusantara, bahkan negara ya. Karena beberapa negara di dunia juga mengalami terjangkit ya wabah corona ini. Dan di sini kita harus berhati-hati. Yang pertama tadi Bu Irja ingin memperkenalkan bagaimana cara mencuci tangan yang benar dan baik, karena kita tahu bahwasanya tangan ini tidak hanya menggunakan seperti halnya kertas ataupun contoh yang gambar virus corona yang Irja tampakkan ini, tapi kita sebenarnya seperti halnya memegang minuman. Memegang minuman juga kan dari tangan, walaupun nanti dari botolnya, tapi kita minum. Kalau misalkan nggak bersih, nah apa akibatnya? Dan karena virus corona ini teman-teman, cara untuk penularannya kita tahu bahwasanya memang tidak semua bisa merasakan, tapi harus mengenal dan tahu, karena banyak juga dari seperti halnya dari organisasi kesehatan dunia selalu memperingatkan bahwasanya seperti jaga jarak, kita di rumah misal melakukan kegiatan tidak harus di luar rumah. Dan juga teman-teman semua, juga virus ini juga kita harus tahu bahwasanya penularannya melalui, bisa jadi dari tangan kita yang kotor ya, mulut kita, pernapasan kita, karena dari pernapasan masuk ke tubuh kita, ke perut, ke anggota tubuh kita, dan hidung, mata, dan wajah, dan ke semua panca indera ini harus kita jagain. Yang pertama juga virus corona ini kita tahu bahwasanya uh, menularnya melalui seperti tadi bersin, ataupun ada teman atau ada orang yang sudah terjangkit, kita datang atau dekat gitu ya, mendekat. Nah, di sini kenapa dari semua tim medis ataupun kebijakan pemerintah untuk sekarang untuk bisa menjaga jarak, tidak harus berkumpul rame-rame, dan fungsinya ke sini nih supaya kita juga terlindungi dan bisa sehat dari namanya virus. Karena virus corona ini juga nggak bisa terlihat oleh mata, hanya bisa dirasa bagi yang sakit. Dan di sini kita juga mendoakan untuk semua kita yang ada di Indonesia, baik yang ada di Aceh ya, dan di seluruh penjuru negara ya, untuk semoga Allah bisa menghilangkan virus ini. Dan di sini dia juga punya contoh nih, jari tangan teman-teman nanti bisa buat ya, bisa buat di rumah, ngambil kertas, baik kertas ataupun seri apapun yang tapi nanti jangan gambar yang segede ini ya, tapi gambarlah seukuran tangan teman-teman. Tangan-tangan teman-teman kan ada nih, dan nanti bisa mempraktekkan di sini. Nanti teman-teman bisa menggunakan di kertas seperti ini nih. Nanti di sini bisa gambarkan tangannya supaya juga selalu bisa ingat, dan jangan lupa bisa menggambarkan melalui spidol ataupun pensil atau pulpen yang ada di rumah, supaya juga nanti hasilnya seperti ini, kita punya tangan yang bersih dan cantik. Dan jangan lupa juga kuku-kuku ya di ujung-ujung ini nih teman-teman,
kan ada nih jadi di kedua jari kita nih, kuku ini juga harus kita jaga, rawat bersih. Dan di sini kenapa Irja menggambarkan sebuah virus? Virus ini sangat cepat masuk ke tangan kita melalui telapak tangan, melalui selengkangan jari tangan, sela-sela jari. Nah, virus ini itu sangat berbahaya bagi tubuh. Nah, dari sekarang kita harus mencuci tangan dengan benar dan baik. Dan di sini juga teman-teman jangan lupa nih, di sudut ini Bu Irja juga memberikan tentang tulisan. Ada tulisannya, ada huruf Y, ada huruf A, ada huruf R, ada huruf I, ada huruf T, ada huruf A, ada huruf N, ada huruf G, ada huruf A, ada huruf N. Dan di sini gunanya selain kita mengenal tangan, mengenal virus, kita juga bisa membacakan, bisa mengulang bahwa ini adalah jari tangan kita. Dan kita tahu bahwasanya selain jari tangan kita harus bersih, seperti halnya teman-teman memegang ini ya, misal ada mainan, setelah memegang mainan atau lagi main-mainan, setelah selesai jangan lupa mencuci tangan supaya tangan kita benar sehat, baik ya, karena mainan ini juga ada banyak virusnya loh, banyak kotorannya. Dan seperti halnya misal di rumah ibu mempunyai seperti sayur-sayuran ya, di ibu ini nih ada sayur wortel, ada jumlah wortel nih, jumlah wortelnya 1. Ketika kita masak ya di sayur yang lain itu akan lebih segar. Dan kita mempunyai 2 buah kentang ya. Teman-teman punya kan sayur di rumah, dan kalau bisa sayurnya harus dikonsumsi ataupun dimakan setiap hari dengan bervariasi. Misal hari ini makannya sayur, kentang dan wortel ditambah bayam misalkan. Itu juga makanan sehat karena kita tahu bahwasanya virus corona ini kekebalan tubuh teman-teman ya itu harus sangat sehat. Jadi menjaga misal seperti buah-buahan, buah kesukaannya apa itu dimakan, atau untuk menjaga stamina tubuh buah apa sih yang cocok gitu ya. Dan di sini dia ingin coba mempraktekkan bahwasanya cara mencuci tangan yang benar, pertama kita di air yang mengalir ya, di air yang mengalir kita basahin tangan ya teman-teman, dan kita tuangkan sabun. Setelah kita tuangkan sabun, kita basahin telapak tangan, dan yang kedua kita di sela-sela jari belakang ini ya kita putar atau geserkan, putarkan ya supaya juga di sela-sela jari ini kumannya hilang. Dan yang ketiga di sela-sela jari yang dalam tangan ya, di telapak tangan ini di sela jari kanan, jari kiri harus kita bersihkan dengan sabun yang tadi airnya juga mengalir ya. Ketika kita memakai sabun harus sabun yang cair ya kan teman-teman ya. Dan setelah di sela-sela dalam telapak tangan, jangan lupa nih sela kuku ya itu harus juga dibersihkan. Harus semua kotoran-kotoran di kuku jari kanan dan jari kiri teman-teman harus dibersihkan. Dan selanjutnya di sini nih di jempol di ibu jari ini nih, di sini tempat menempelnya virus teman-teman, jari kiri juga harus dibersihkan dengan sabun tadi, dan di sini juga menempel nih virusnya juga harus dibersihkan ya. Nah, dan untuk yang selanjutnya di sini di telapak tangan juga harus diputarkan dengan sabun yang tadi ya, diputarkan supaya bersih baik tangan kiri tangan kanan di telapak tangan, sehingga kita rasa sudah pada kuman yang nggak ada lagi ya. Dan terus kita cucikan dengan air yang bersih. Setelah kita mencucikan dengan air yang bersih, kita yakin tangan kita tidak ada lagi sabun. Nah, tangan kita sudah bersih kan, dan semua teman-teman udah bisa mau makan tadi ataupun mau minum minuman, karena kita tahu bahwasanya kita dalam sehari juga harus banyak minum, semaksimalnya 8 gelas ya, atau semaksimal tubuh kita juga harus cukup air mineral, dan juga makanan-makanan bergizi lainnya supaya kita tidak terjangkit dan selalu kesehatan tubuh kita terjamin, terjaga. Dan jangan lupa teman-teman selalu jagalah tangan teman-teman ya, untuk selalu bisa hidup bersih dan sehat.
Dan untuk semua teman-teman juga terima kasih. Semoga apa yang Ida sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Irja. Dan untuk semua terima kasih. Dan Ida pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.